Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Youtechnoid. Sekarang saya akan membahas tentang boost converter atau penaik tegangan. Sebagai contoh ini adalah salah satu bentuk boost converter menggunakan IC XL6009. Saya akan jelaskan rangkaian dasar dari boost converter seperti ini. Di sini ada kapasitor bagian input, kemudian induktor, kemudian MOSFET sebagai switch atau saklar elektronik, kemudian dioda, kemudian kapasitor. Oke, di sini arus atau tegangan DC akan masuk ke sini. Pada saat switch on atau saklar hidup, maka arus akan mengalir ke sini. Induktor ini akan menyimpan arus sementara. Kemudian pada saat switch off atau saklar mati, maka arus yang tersimpan di induktor ini akan diteruskan ke bagian kapasitor untuk disimpan. Nah, karena kapasitor ini adalah tegangan DC, maka kapasitornya juga DC, dan untuk menyimpan tegangan DC maka harusnya disearahkan dulu menggunakan dioda ini. Kemudian sinyal yang masuk ke bagian gate MOSFET ini sebagai saklar ini berupa PWM, bentuk PWM seperti ini. Bagian ini adalah lebar pulsanya atau duty cycle-nya. Ini yang akan menentukan tegangan outputnya. Semakin kecil duty cycle-nya ini, maka tegangan outputnya semakin kecil. Semakin lebar duty cycle-nya ini, maka tegangan outputnya akan semakin tinggi. Nah, kemudian jika kita menyambungkannya dengan beban, tegangan outputnya ini tentunya akan drop. Nah, untuk menjaga tegangan output stabil, maka diperlukanlah yang namanya feedback. Feedback itu berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian input, ini adalah kapasitor input, kemudian ini adalah induktor, dan ini adalah bagian pembagi tegangannya disambungkan dengan feedback di bagian IC ini. IC ini kita ibaratkan sebagai prosesornya. Kemudian di sini ada dioda dan kapasitor outputnya. Cara kerja dari feedback ini adalah resistor ini untuk mengatur tegangan outputnya. Kemudian bagian tengahnya ini akan menuju ke bagian feedback. Jika tegangan output misalkan kita atur di 10 volt, kemudian setelah kita kasih beban tegangannya drop di bawah 10 volt, maka feedback ini akan menginformasikan ke prosesornya untuk melebarkan duty cycle supaya tegangannya naik ke level 10 volt. Dan kalau lebih dari 10 volt, maka feedback akan menginformasikan ke prosesor untuk menurunkan duty cycle-nya supaya tegangannya kembali ke level 10 volt. Begitu seterusnya dengan kecepatan tertentu sesuai dengan frekuensi yang digunakan di step up atau boost converter ini. Jadi seperti itu, mungkin nanti bisa kita bahas kegunaan dari boost converter ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan thank you.